Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan bersemangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga sabda Tuhan ini kita jadikan paduan untuk berjalan bersama Tuhan di hari ini. Pagi ini mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja kota Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu rumah itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bawah bumi. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan dapat memakai cara apapun untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya. Kadang-kadang kita tak dapat mengerti bagaimana Tuhan akan menolong kita. Pada pagi hari ini kita mempelajari bagaimana Yosua menerima panggilan untuk menggantikan Musa yang telah wafat. Ia tidak diperkenan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Setelah lebih dari 39 tahun umat bersama dengan dia di tengah-tengah perjalanan dari pengembaraan ke tanah Kanaan. Atas kedaulatan Allah tak dapat menyaksikan umat memasuki tanah Kanaan. Kini Yosua yang bersiap memasuki tanah Kanaan. Karena pusat tanah Kanaan adalah Yeriko, maka bangsa ini akan ditaklukkan lebih dahulu. 38 tahun yang lalu, Yosua pernah disuruh Musa mengintai kota itu beserta 11 orang lainnya. Dan rekan-rekannya 10 orang pesimistik, hanya Yosua dan Kaleb yang membawa berita optimis. Dan sekarang barulah peristiwa itu terjadi, bahwa ia akan memimpin bangsa itu memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk mengintai keadaan Yeriko sebelum mereka memasuki. Sayangnya, kedatangan mereka diketahui oleh penduduk dan akhirnya mereka dikejar. Dan mereka memasuki rumah seorang yang bernama Rahab dan saudaranya dan disembunyikan di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Nyawa yang terancam dari 2 pengintai ini justru diselamatkan oleh seorang wanita.
Siapakah wanita ini? Wanita ini adalah Rahab yang dikenal sebagai perempuan sundal. Perempuan yang sudah terkenal perempuan yang tidak baik. Dan ia memiliki banyak koneksi dalam masyarakat. Banyak tahu keadaan kota. Dan karena itu sekalipun ia dipandang sebelah mata, tetapi ternyata ia dapat menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengaburkan identitas bahwa ia tak akan beraktivitas di siang hari. Ia akan aktif di malam hari dan menerima tamu di malam hari. Saudara sekalian, namun disinilah keagungan dari perempuan sundal ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Bahwa ia adalah seorang perempuan yang rela berkorban melindungi orang Israel yang datang ke rumahnya. Ia tahu bahwa ketika orang-orang itu akan menemukan orang Israel yang sedang bersembunyi dalam rumahnya, nyawa orang Israel ini menjadi taruhannya. Ia adalah seorang perempuan yang sebelumnya telah mendengar nama Tuhan Israel yang berkuasa, yang dapat melakukan mujizat, yang telah menolong bangsa Israel dari perjalanan meninggalkan tanah Mesir dahulu. Rupanya peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh orang Israel di sungai Yordan dan mujizat-mujizat lain telah sampai ke telinga perempuan ini. Dan ia katakan bahwa saya dan seluruh bangsa getar menghadapi dan mendengar Allahmu yang berkuasa itu. Saudara sekalian, keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan negerinya ke tangan Israel melalui intaian itu. Rahab mempunyai imam besar kepada Allah Israel yang berkuasa, bahwa ketika bangsa Israel akan menang, melalui orang-orang yang ia bantu ini akan memberikan kemenangan juga kepadanya. Perempuan yang luar biasa, yang juga tidak hanya memikirkan keadaan dirinya sendiri dan keselamatannya, tetapi juga ia meminta untuk diselamatkan keluarganya. Meminta supaya keluarganya itu akan diberikan kemenangan ketika orang Israel itu memasuki tanah Kanaan. Ia rela berkorban untuk orang Israel karena meyakini bahwa Allah Israel adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Saudara sekalian, ketika mendengar percakapan singkat dengan para pengintai ini, kita dapat mengetahui bahwa perempuan ini adalah perempuan yang melayani, membutuhkan kasih sayang. Ia perempuan yang melayani, menjadi perpanjang tangan Tuhan bagi keluarga agar tetap mengasihi Tuhan. Ia meminta agar keluarganya juga ikut diselamatkan. Saudara sekalian, setelah ia bertobat dari kehidupan semula dan menjadi lebih baik, kemudian Tuhan memakainya. Tuhan tahu bahwa perempuan ini percaya kepadanya sebagai Allah yang penuh kuasa. Ia juga tahu bahwa ia adalah Allah yang dapat mengampuni segala dosa dan mengalami perubahan hidup menjadi moyang Yesus Kristus sebagaimana yang dicatatkan dalam Matius 1 ayat 5. Karena Tuhan berdaulat atas hidup seseorang tanpa pandang latar belakangnya. Saudara sekalian, keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, ia menerima setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran. Karena iman maka Rahab, demikian kesaksian di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 31, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik dan mengingat Tuhan dalam keterpurukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan membenarkan hidup seseorang bukan karena perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan iman dan pertobatannya. Kehidupan Rahab membuktikan ia adalah perempuan yang memiliki latar belakang yang sangat buruk, reputasi di dalam masyarakat yang hancur. Tetapi ternyata Tuhan membenarkan dia bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman dan pertobatannya kepada Tuhan. Walaupun musuh-musuh Allah selalu berupaya merintangi rencananya bagi dan melalui umatnya di dalam dunia ini, tetapi Allah tetap berdaulat. Allah bahkan dapat mengubah para musuh menjadi alatnya untuk terlibat dalam penggenapan rencana mulianya. Allah menggunakan Rahab yang adalah orang Yeriko yang seharusnya memusuhi orang Israel. Kini melaluinya orang Israel diselamatkan. Karena dengan cinta kasihnya, dengan ketulusannya,
menyelamatkan dua pria yang datang ke rumahnya. Oleh karena ia percaya bahwa melalui kedua orang ini Allah dapat menyelamatkan ia dan kaum keluarganya. Oleh karena itu, jangan terlalu dikhawatirkan oleh faktor-faktor perintang yang dapat menghalangi rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita melihat tantangan, melihat rintangan begitu besar, tetapi kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat menyelamatkan, yang punya cara, yang datang dengan berkuasa adil untuk memberikan pertolongan bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi ini, karena Tuhan dapat memakai setiap orang siapapun untuk menyelamatkan umat-umat-mu. Pertolongan-mu Tuhan dapat berikan melalui orang-orang yang sesungguhnya tak dapat dimengerti. Tetapi kami bersyukur karena melalui kehidupan Rahab, kami tahu bahwa orang-orang yang berdosa seperti kami, Tuhan terima apa adanya. Ketika kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang memimpin masa depan. Karena itu Tuhan, biarkanlah pagi ini menyerahkan diri dalam tangan-Mu dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang berdaulat, Allah yang memberikan kemenangan dan memberikan pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh harap kepadamu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, sertailah kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu baru tiap hari kami rasakan. Hamba-Mu berdoa untuk tiap-tiap orang yang sedang dalam kekurangan. Tuhan, bukalah jalan untuk mencukupkan apa yang mereka perlu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bimbang Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan diri dan dalam pekerjaan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.